Oke, halo semuanya. Kembali lagi di material yang ketiga. Oke, kali ini saya akan membahas tentang integral tentu ya. Integral tentu. Nah, integral tentu itu seperti apa? Sebenarnya konsepnya itu mirip dengan integral tak tentu. Hanya saja integral tentu ini ada batasnya. Jadi misalkan kita punya suatu koordinat kartesius. Maaf kalau gambar saya jelek ya, karena saya tidak menggunakan penggaris. Nah, kita punya kurva yang sulit nih, yang kita nggak tahu rumusnya itu apa. Oke. Nah, misalnya dibatasi nih dari sini sampai sini. Oke. Misalnya ini A, lalu ini B. Nah, anggap aja kurvanya itu Y sama dengan Fx. Nah, cara menghitung luas dari daerah ini yang di dalam itu dengan menggunakan integral tentu. Gini. Integral batas bawahnya A, batas atasnya B dari Fx terhadap dx gitu. Nah, integral ini penerapannya yang paling terlihat ialah untuk menghitung luas daerah di bawah suatu kurva. Oke. Dan perlu diperhatikan juga kalau luas daerahnya itu dibatasi oleh sumbu x ya. Jadi hanya dari kurva sampai ke sumbu x aja. Di bawah ini udah tidak termasuk ya. Gitu. Nah, sebagai contoh nih. Contoh pertama kita ambil satu soal yang sangat simpel. Misalnya kita punya grafiknya Y sama dengan X nih. Ini Y sama dengan X ya. Kita diminta untuk menghitung luas daerah ini nih. Ini 0, ini 4 nih. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan gunakan integral tentu ya. Integral dari 0 sampai 4 dari X. Oke, dx. Nah, langsung aja kita integralin. Nah, karena X, integralnya itu artinya apa? Pangkatnya ditambah 1, lalu kita bagi dengan pangkatnya. Gitu. Jadi, X kuadrat kita bagi dengan pangkatnya, jadi setengah X kuadrat. Lalu kita batasin antara X sama dengan 0 sampai dengan 4. Nah, di sini tidak ada plus C ya. Ini tidak ada. Kenapa? Karena kita udah punya batas yang pasti untuk integral ini. Sehingga kita tidak butuh plus C. Plus C itu untuk menanggulangi terjadinya, misalnya gini. Y sama dengan X plus 4. Kalau diturunkan, dy per dx itu akan menjadi apa? 1. Tapi kalau kita integralkan lagi dx, dia akan menjadi apa? X saja, dan 4-nya hilang. Nah, plus C itu untuk mengantisipasi itu. Namun karena kita udah punya batas pasti nih, sebelumnya ini daerah yang diintegralin ya. Karena kita udah punya batas pasti, jadi plus C-nya tidak perlu. Nah, di sini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Jadi setengah X kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Oke. Dikurangi setengah dikali batas bawah 0. Jadi hasilnya adalah 8. Oke. Nah, kita cek nih. Karena ini segitiga. Dan karena Y sama dengan X berarti titik ini Y sama dengan 4. Nah, kita tahu kalau luas segitiga itu setengah kali alas kali tingginya. Nah, alas dan tingginya sama nih. Jadi setengah dikali 4 dikali 4. Hasilnya berapa? Coret. 8. Sama. Oke. Jadi ini membuktikan kalau memang integral itu untuk menghitung luas. Dan ingat, luasnya itu dibatasi oleh ini ya, sumbu X. Sehingga nggak bisa lebih di bawah sumbu X itu. Di Y negatif itu nggak berlaku. Kecuali kalau kita inversin. Karena kalau kita inversin itu bisa dihitung. Berikutnya nih, ke soal yang lebih sulit nih. Misalnya Y sama dengan 4X kuadrat plus 2X plus 4 nih. Dan batas X-nya itu dari, jangan 0 deh kali ini. Misalnya 2. Oke, 2 sampai dengan 4. Oke. Ini gimana? Langsung aja.
Jadi kita akan integralin dari 2 sampai 4. 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 dx. Nah, ini sama aja kayak integral biasanya ya, karena ini mainnya plus-plus gini, kita bisa pisahin nih kalau misalnya teman-teman belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa, kita bisa langsung. Kalau dipisahin dia jadi gini nih. 2 sampai 4 dari 4x kuadrat dx ditambah integral dari 2 sampai 4 dari 2x dx ditambah integral dari 2 sampai 4 dari 4 dx. Nah, gini. Tapi saya pakai cara langsung aja ya, karena akan lebih efisien. Oke. Kalau langsung, caranya sama seperti tadi ya. Jadi pangkatnya ditambah 1, lalu dibagi dengan pangkatnya. Nah, karena ini 4x kuadrat, x pangkatnya ditambahkan 1. Oke. Bentar, tulisan saya jelek nih. X pangkatnya ditambah 1 dan dibagi sama pangkatnya. Oke, lanjut sama x kuadrat sama 4. Nah, karena ini x-nya pangkat 0 ya, karena hanya 4 aja, anggapannya itu ini 4x pangkat 0. Nah, pangkatnya ditambahin 1. Sehingga jadi 4x. Nah, dibagi 1 tetap 4. Jadi 4x aja. Oke. Masukin batasnya x sama dengan 2 sampai 4. Sehingga ini akan menjadi berapa? Oke. 4/3 dikali 4 pangkat 3 itu 64 plus 4 kuadrat 16 ditambah 4 dikali 4 16 juga. Ini kurang 4/3 dikali 2 pangkat 3 itu 8, jadi 4/3 dikali 8 ditambah 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 8. Oke, hasilnya berapa ini? Ya, nanti teman-teman bisa hitung sendiri lah ya. Oke, lanjut ke soal terakhir nih. Soal terakhirnya saya bikin agak sulit nih. Misalnya kita pakai trigonometri misalnya. Jadi misalnya Y sama dengan sin x cos x. Oke, dan x-nya karena trigonometri saya pakai batas yang wajar aja untuk trigonometri, misalnya dari 0 sampai dengan pi ya. Nah, gini. Kita integralin batas bawahnya 0, batas atasnya pi. Dari sin x cos x dx. Nah, ini caranya gimana? Nah, kita akalin. Jadi kita ingat sifat ini ya, 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Oke. Karena di sini nggak ada duanya, kita tambahin sendiri. 0 sampai pi setengah dikali 2 sin x cos x dx. Ini dx-nya jangan lupa ya, ini penandanya nih. Nah, karena ini setengah ini bakal jadi konstanta, kita bisa keluarin. Oke. Jadi setengah dikali integral 0 sampai pi 2 sin x cos x dx. Nah, ini tadi jadi apa? Oke, jadi sin 2x ya. 0 sampai pi sin 2x dx. Nah, kalau trigonometri gimana? Kita tahu kalau diturunin nih, misalnya d sin x per dx, maka dia akan menjadi cos x. Oke. Nah, kalau d cos x per dx, dia akan menjadi min sin x. Nah, ini tinggal dibalikin dari sin x jadi cos x. Tapi ingat karena ada min ya, jadi di sini kita tambahin min ya. Jadi min setengah. Nah, integralnya gimana kalau trigonometri? Mirip sama turunan. Kalau turunan kan dikali turunan dalamnya. Nah, kalau integral dia bakal dibagi sama turunan dalamnya.
Nah, sin 2x kalau diintegralin jadi gimana? Karena sin dia bakal jadi cos 2x. Ini minnya udah saya taruh di depan ya. Dibagi sama turunan dalamnya. Turunan dalamnya berapa? Ini d2x per dx. Sehingga turunan dalamnya akan menjadi 2 saja. Oke, jadi dibagi 2. Gitu. Nah, jangan lupa dimasukin batasnya. Antara x sama dengan 0 sampai v. Nah, kita masukin aja min setengah. Nah, cos 2v. Berapa nih cos 2v? Oke, karena grafik cos itu seperti ini ya. Nah, cos 2v artinya dia ada di 360 derajat. Di sini. Jadi nilainya 1. Oke. Jadi ini bakal menjadi setengah dikurangin cos 0. 0 juga 1. Jadi dikurangin setengah juga. Oke. Jadi akan menjadi berapa? Nol. Nah, kenapa ini bernilai 0? Karena begini, kalau grafiknya itu biasa nih, di atas sumbu X, nah dia akan menghitung sampai ke sumbu X yang ada di bawahnya. Oke, namun kalau grafiknya itu seperti grafik cos ini yang bisa berada di bawah sumbu X, dia akan menghitung ini juga. Sehingga luas dari daerah ini itu sebenarnya minus. Nah, kebetulan luas dari daerah ini sama dengan luas dari daerah yang dibatasi ini, misalnya ini 2pi ya, ini 0. Sama dengan luas daerah ini. Sehingga nilainya akan menjadi 0 gitu. Jadi ini bukan salah ya, ini benar juga. Oke, kayaknya sekian aja nih penjelasan dari saya tentang integral tentu. Oke, saya harap semoga kalian paham ya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain di kolom komentarnya. Oke, thank you guys, bye-bye.